Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan review total semua materi rekayasa perangkat lunak mulai dari pertemuan 1 sampai 14. Yuk langsung saja kita mulai, dan jangan lupa tonton sampai habis karena di setiap bagian ada poin penting yang sering muncul di ujian. Oke, kita mulai dari pertemuan pertama. Dasar dari semuanya. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi, dapat berupa program, kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, maupun prosedur perintah yang dibutuhkan pengguna. Nah, lalu apa itu rekayasa perangkat lunak atau RPL? RPL yaitu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak. Ruang lingkupnya tidak hanya teknis coding, tetapi juga mencakup manajemen proyek, anggaran, penentuan personil, metode, jadwal, kualitas hingga pelatihan pengguna. Terus apa itu tujuan dari RPL? 3 tujuan utama RPL. Pertama, menekan biaya produksi dan perawatan. Kedua, menghasilkan aplikasi yang andal, berkinerja tinggi dan tepat waktu. Ketiga, mampu bekerja di berbagai platform alias multi platform. Dan untuk tahapannya, RPL mengikuti siklus bernama SDLC, Software Development Life Cycle, yang meliputi analisis sistem, desain perangkat lunak, konstruksi, pengujian sistem testing, dan perawatan konfigurasi maintenance. Lanjut ke pertemuan 2. Kita bahas software proses atau proses perangkat lunak. Software proses adalah pendekatan sistematis dalam rekayasa perangkat lunak, yaitu aktivitas-aktivitas terurut yang menuju kepada produksi produk rekayasa perangkat lunak. Tahapan pembangunan sistem ada 6. 1. Ada perancangan atau planning. 2. Ada analisis spesifikasi software. 3. Ada desain software. 4. Ada implementasi. 5. Integrasi. Dan 6. Perawatan atau maintenance. Yang paling detail di sini adalah tahap analisis. Ada 3 bagian. Yang pertama ada definisi masalah. Kita tentukan masalah utama dan program apa yang akan dibuat. Kedua, analisis kebutuhan. Analisis mengumpulkan data lewat observasi, wawancara, dan pengumpulan sampel. Dan yang ketiga ada analisis spesifikasi software. Data yang didapat dari tahap definisi masalah dan analisis kebutuhan diolah dengan baik untuk menetapkan spesifikasi teknis software yang sesuai dengan pesan user. Jadi semua data tadi diolah menjadi spesifikasi teknis yang sesuai kebutuhan usernya. Pertemuan ketiga, kita masuk ke model-model proses pengembangan perangkat lunak.
Model proses PL adalah deskripsi yang disederhanakan dari proses pengembangan perangkat lunak yang dipresentasikan dari sudut pandang tertentu. Model-model yang perlu kamu hafal ada 6. 1 waterfall model, 2 V model yang mirip waterfall tapi fokus pada testing di setiap tahap. Yang ketiga ada spiral model atau model spiral, itu kombinasi waterfall dan prototyping, cocok untuk proyek berisiko tinggi. Yang keempat ada model rakitan komponen dan perkembangan konkuren. Yang kelima ada prototyping model, yaitu buat prototipe dulu sebelum sistem final. Yang keenam ada RAD atau Rapid Application Development, yaitu untuk pengembangan sangat cepat. Satu lagi yang penting, bedakan antara verifikasi dan validasi. Verifikasi yaitu apakah logika model sudah benar, tidak ada kesalahan coding. Validasi yaitu penentuan apakah model atau sistem yang dibangun sudah menjadi representasi yang akurat dari sistem nyata. Gampangnya gini, verifikasi itu apakah dibuat dengan benar. Kalau validasi itu apakah yang dibuat sudah benar. Pertemuan 4. Kita masuk ke topik Agile Development Methods. Agile adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak jangka pendek yang mengutamakan adaptasi cepat, fleksibel, inovasi, serta respon yang baik terhadap perubahan. Ada 4 nilai utama dari Agile Manifesto. Ini sering banget keluar di ujian. Yang pertama ada individual and interaction, lebih utama dari proses and tools. Kedua ada working software, yaitu lebih utama dari comprehensive documentation. Yang ketiga ada customer collaboration, yaitu lebih utama dari kontrak negosiasi. Yang keempat ada responding to change, lebih utama dari following a plan. Penting ya, bukan berarti yang kanan tidak penting, tapi yang kiri lebih diutamakan. Tujuan utama Agile Manifesto ada 3. Yang pertama, menghasilkan aplikasi bernilai tinggi yang berfungsi dengan baik. Yang kedua, bisa menjaga kualitas produksi melalui pengujian berkala dan manajemen risiko yang fleksibel. Lanjut ke pertemuan 5. Kita bahas software requirement atau persyaratan perangkat lunak. Software requirement adalah gambaran layanan atau fungsi matematis serta batasan sistem yang akan dibangun. Ada dokumen penting di sini namanya SRS, yaitu Software Requirement Specification. SRS ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara klien dan pengembang.
agar keduanya punya visi yang sama tentang sistem yang akan dibuat. Tipe-tipe persyaratan ada 3. 1. Persyaratan fungsional, apa yang harus dilakukan oleh sistem. 2. Persyaratan non-fungsional, bagaimana sistem harus bekerja. Yang ketiga, ada persyaratan domain, aturan khusus dari bidang atau domain tertentu. Lalu ada 2 tingkatan dokumen persyaratan. Ada user requirement, yaitu persyaratan dari sudut pandang pengguna, biasanya dalam bahasa natural. Ada juga sistem requirement, persyaratan teknis yang lebih detail untuk para developer. Pertemuan ke-6, kita naik level ke sistem engineering. Apa itu sistem engineering? Sistem engineering adalah ilmu yang fokus pada cara merancang dan mengelola sistem kompleks dari awal hingga akhir siklus hidupnya. Komponen sistem ini terdiri dari 4 elemen utama, yaitu ada software, hardware, people, dan database. Prosesnya dimulai dari world view atau gambaran besar, lalu dipersempit hingga ke detail teknis pembuatan. Di sini juga digunakan pemodelan sistem, di mana engineer membuat model grafis atau matematis untuk membuat asumsi, batasan, dan menyederhanakan masalah. Yang menarik, rekayasa sistem berkolaborasi dengan banyak bidang ilmu, manajemen risiko, manajemen proyek, dan rekayasa perangkat lunak, dan teknik keselamatan. Kita lanjut ke pertemuan 7. Ini penting banget, yaitu perancangan arsitektur perangkat lunak. Jadi sebelum kita ngoding, kita perlu membuat cetak biru atau blueprint sistem. Arsitektur ini menjelaskan struktur, komponen, dan interaksi antar bagian sistem. Ada 4 tahapan desain yang harus dilewati secara berurutan. 1. Ada perancangan data. 2. Ada perancangan arsitektural. 3. Ada perancangan antarmuka atau interface. Dan yang keempat, ada perancangan prosedural. Lalu jenis-jenis gaya arsitektur ada 5. Ada data centered, yaitu data sebagai pusat sistem. Terus ada object oriented, yaitu berbasis objek. Ada juga layered atau berlapis, seperti kue berlapis, setiap layer punya fungsi sendiri-sendiri. Dan ada call and return, memanggil dan mengembalikan fungsinya. Dan yang terakhir ada data flow, yaitu data mengalir dari satu proses ke proses lain. Kita lanjut ke pertemuan ke-8, yaitu sistem modeling atau pemodelan sistem. Cara menggambarkan sistem sebelum dibuat agar lebih mudah dipahami, dirancang, dan dikembangkan. Ada 4 jenis model. 1. Ada konteks model, yaitu menggambarkan konteks di mana sistem beroperasi dan batas-batasnya dengan lingkungan eksternal. Yang kedua ada interaction model, yaitu menggambarkan interaksi antara sistem dan lingkungannya
serta antar komponen. Yang ketiga ada struktural model, yaitu menggambarkan organisasi dan arsitektur sistem dari sisi komponen dan hubungannya. Dan yang keempat ada behavioral model, yaitu menggambarkan perilaku dinamis sistem, bagaimana sistem merespons input dan event tertentu. Empat model ini saling melengkapi, tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Kita lanjut ke pertemuan ke-9. Kita review lebih lengkap tentang software proses model. Di pertemuan ini lebih banyak model yang dibahas, ada 8 model semuanya. 1 ada waterfall model, 2 ada incremental model, 3 ada RAD atau rapid application development, yang keempat ada prototyping, 5 ada spiral model, ke-6 ada concurrent development model, yang ke-7 ada component based development, dan yang ke-8 ada unified process atau UP. Masing-masing punya kelebihan dan situasi terbaik untuk digunakan. Waterfall cocok untuk proyek yang sudah jelas kebutuhannya, spiral cocok untuk proyek beresiko tinggi, RAD cocok kalau butuh cepat, agile atau incremental cocok untuk proyek yang kebutuhannya masih bisa berubah. Dan selanjutnya kita masuk ke pertemuan 10. Ini mirip dengan pertemuan 7, tapi fokus lebih ke peran-peran yang terlibat. Software arsitektur desain, yaitu cara menyusun struktur sistem sebelum sistem dibuat agar pengembangan lebih terarah dan sesuai kebutuhan. Ada 4 peran utama dalam proses ini. 1 requirement engineer yang mengumpulkan dan mengidentifikasikan kebutuhan. 2 ada arsitek yang merancang arsitektur sistem. Yang ketiga ada project manager yang mengelola project secara keseluruhan. Yang keempat ada quality assurance, yaitu yang memastikan kualitas sistem terpenuhi. Keempat peran ini bekerja bersama-sama untuk menghasilkan arsitektur yang solid. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan 11. Topik yang relevan banget di era cloud computing, yaitu sistem terdistribusi dan middleware. Sistem terdistribusi adalah sistem yang terdiri dari beberapa komputer atau perangkat yang saling terhubung melalui jaringan untuk berbagi data dan bekerja sama. Contoh gampangnya ini, layanan streaming seperti Netflix atau aplikasi e-commerce seperti Tokopedia, mereka tidak berjalan di satu server saja, tetapi di banyak server yang terhubung. Nah, dalam sistem terdistribusi ada yang namanya middleware. Middleware adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung agar aplikasi dan komputer yang berbeda dapat berkomunikasi dengan mudah. Bayangkan gini, middleware seperti penerjemah. Dia memastikan dua sistem yang berbeda tetap bisa ngobrol untuk berjalan bersama. Kita lanjut ke pertemuan 12. Kita bahas yang visual, UI design atau desain antar muka pengguna. UI design adalah cara membuat tampilan aplikasi atau sistem agar mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna.
Ada 3 prinsip utama UI design. 1. Pengguna harus mudah mengontrol sistem. Yang kedua, tampilan harus mengurangi beban ingatan pengguna dengan menampilkan informasi yang diperlukan saat itu. Dan yang ketiga, tampilan harus konsisten pada setiap halaman atau menu. Ketiga prinsip ini kalau diringkas buat yang simple, intuitif, dan konsisten. Aplikasi yang bagus bukan yang paling canggih tampilannya, tapi yang paling mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan 13. Kita bahas real-time system. Real-time system yaitu sistem yang harus memberikan respon dengan cepat dalam waktu yang sudah ditentukan. Kalau terlambat, sistem bisa mengalami gangguan atau tidak bekerja dengan baik. Ada 2 jenis real-time system. Yang pertama ada hard real-time, yaitu batas waktu responnya sangat ketat, tidak boleh terlewat sama sekali. Contohnya seperti sistem kendali pesawat, pacu jantung, atau rem anti-lock kendaraan. Yang kedua ada soft real-time, yaitu batas waktu responnya lebih fleksibel, sedikit keterlambatan masih bisa ditolerir. Contohnya seperti streaming video atau game online. Intinya gini, semakin kritis konsekuensi dari keterlambatan, semakin hard real-time sistemnya. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan terakhir, yaitu OOAD atau Object Oriented Analysis dan Design. OOAD adalah metode untuk menganalisis dan merancang sistem berdasarkan objek dan kelas yang ada dalam dunia nyata. Ada 7 konsep utama yang harus kamu hafal. Yang pertama ada kelas, yaitu cetak biru atau template suatu objek. Yang kedua ada objek, contoh nyata dari sebuah kelas. Kalau kelas itu manusia, maka objeknya ya manusia itu. Yang ketiga ada metode atau fungsi atau tindakan yang bisa dilakukan objek. Contohnya seperti manusia bisa jalan, bicara, dan makan. Yang keempat ada message, yaitu cara objek saling berkomunikasi. Yang kelima ada encapsulation, yaitu menyembunyikan detail proses dalam project. Yang penting outputnya, bukan prosesnya. Yang keenam ada inheritance, yaitu pewarisan atribut dan metode dari kelas induk ke kelas turunan. Dan yang ketujuh ada polymorphism, yaitu kemampuan menggunakan satu nama metode untuk berbagai fungsi berbeda. Konsep-konsep di atas ini adalah fondasi dari bahasa pemrograman modern seperti Java, Python, dan C++. Oke, itu dia review lengkap rekayasa perangkat lunak dari pertemuan 1 hingga 14. Kalau kamu mau rangkumannya lebih cepat, ini nih poin-poin kuncinya. RPL bukan cuma coding, tapi manajemen kualitas dan proses. Yang kedua ada pahami bedanya waterfall, agile spiral, dan RAD. Selanjutnya ada SRS, itu penting sebagai jembatan klien developer. Selanjutnya ada arsitektur dibuat sebelum coding, bukan sesudah coding. Selanjutnya ada OOAD, adalah fondasi dari semua bahasa OOP. Semoga video ini membantu kamu dalam mempersiapkan ujian atau menambah pemahaman tentang RPL. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar.
Saya usahakan balas, dan kalau video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe. Itu sangat membantu channel ini berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.